Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah punya definisi mengenai kombinasi linear dan beberapa hal yang berkaitan dengan kombinasi linear, yaitu adanya span. Ya, adanya span. Nah, ternyata kombinasi linear itu bisa membentuk vektor baru, dan dia vektor-vektor yang banyak, ya. Dan vektor itu bisa membentuk suatu himpunan vektor, ya kan. Jadi muncul istilah spanning, ya kan. Jadi ini salah sebenarnya. Yang spanning itu yang ini spanning, ya. Kita ganti, ini spanning, rentangnya itu spanning. Nah, hasil rentangnya itu yang disebut span. Kita ganti saja, ini salah nih ya, ini harusnya cuman span saja. Nah, hasil rentangnya itu span, perentangnya itu spanning. Perentang spanning, hasil rentangnya kita sebut span. Biar Anda ingat, saya coret saja. Oke, kita amati hal lain dari kombinasi linear. Kita amati hal lain dari kombinasi linear. Kita kecilkan lagi yang ini, ya. Ini kita hapus saja ya. Ini. Oke, kita hapus saja ini. Dia tadi membentuk ruang bagian, dan sekarang kita amati yang lain dari kombinasi linear, ya kan. Ada kombinasi linear, ada himpunan yang dibentuk oleh hasil kombinasi linear, ya kan. Ada beberapa hal tersebut. Apa yang bisa kita amati sekarang? Misalnya saya gunakan contoh ini perlu saya gunakan contoh, tidak saya generalisir. Misalnya saya punya vektor V1 ya, V1 saja. Ini bisa dilihat di buku halaman berapa, 118. X1 itu 1 min 1 min 1 2. Kemudian V2 di buku X1 ya. Di sini saya V1. Min 2 min 2 3 1. Kemudian kita punya V3 itu min 1 3 8. Oke, kalau kita gunakan penjelasan sebelumnya, adanya himpunan vektor yang ini, kita gunakan penjelasan yang ini, ya kan. Maka ketiga ini bisa membentuk himpunan vektor, dan himpunan vektor itu merupakan ruang vektor dari ruang vektor yang diambil dari V1, V1, V2, V3, ya kan. Itu. Tapi sekarang kita amati bahwa V1, V2, V3 adalah spanning set atau pembentuk dari ruang vektor bagian atau ruang bagian dari sebelumnya, ya kan. Karena yang membentuk V2, V3. Ternyata pembentukannya tadi kan kombinasi linear kan. Ternyata kita coba amati bahwa ternyata V3 ini ya, V3 ini dibentuk dari 3V1 ditambah 2V2. Tuh, kok bisa? Ya, coba lihat aja. V3 adalah 3 kali 1 min 1 ya, 2. Ini satunya kurang jelas ya. 1 ditambah 2 kali V2 min 2 3 1. Ini berapa ini? Mana ini kursornya?
Ini sama dengan 3 min 3 6 ditambah min 4 6 2 sama dengan berapa? Min 1 3 4 betul? Oh, ini plus, ini 8 min 1 3 8 dan ini adalah V3. Jadi apa artinya? V3 adalah kombinasi linear. Nah, ya kan? V3 ternyata V3 adalah kombinasi linear dari V1 dan V2. V3 adalah kombinasi linear dari V1 dan V2. Tapi bagaimana dengan yang lain gitu ya? Apakah V1 dibentuk juga oleh V2, V3 dan seterusnya? Ternyata ya. V1 dibentuk oleh V2 dan V3. V2 dibentuk oleh V1 dan V3. Jadi ternyata mereka itu satu sama lain saling kombinasi linear gitu loh. Ya kan? Satu sama lain saling bisa membentuk satu dari yang ke satu dibentuk oleh kombinasi linear yang kedua dan ketiga, yang kedua dibentuk oleh kombinasi linear yang satu dan kedua, ya kan? Ini V1-nya misalnya Anda cari sendiri nanti atau bisa lihat di buku bahwa V1 itu merupakan min 2/3 V2 ditambah 1/3 V3, sedangkan V2 itu min 3/2 V1 ditambah setengah V3, dan yang V3 nya tadi sudah, V3 adalah 3 kali V1 ditambah 2 kali V2. Berarti mereka saling kombinasi linear satu sama lain, ya kan? Saling dibentuk oleh kombinasi. Nah, kita muncul definisi atau ya definisi baru. Apa itu? Suatu vektor yang dibentuk saling kombinasi linear dari yang lain, ini disebut tergantung. Tergantung secara linear. Ya kan? Tergantung. Apa? Saling bisa dibentuk kombinasi linear, berarti dia tergantung satu sama lain. Atau disebut dependent. Nah, linearly dependent. Dependent secara linear. Jadi ada linear. Kalau bahasa Inggrisnya berarti linearly dependent. Nah, linearly dependent punya kebalikan. Kebalikannya apa? Kebalikannya adalah independent atau terpisah, tidak tergantung. Terpisah secara linear atau linearly independent. Jadi terpisah secara linear atau tidak tergantung secara linear. Nah, ini kita dapat istilah baru ya, tapi dari satu konsep, yaitu konsep apakah suatu vektor bisa dibentuk secara kombinasi linear dengan vektor lainnya. Kalau bisa berarti dia bergantung secara linear, kalau tidak bisa berarti dia tidak bergantung secara linear. Gitu, ini lawannya. Kalau bisa berarti dia tergantung secara linear, kalau tidak bisa berarti dia tidak bergantung secara linear. Nah, itu prosesnya. Tapi bisa tidaknya nanti ada definisi baru yang lebih matematis. Ya, kita lanjutkan nanti.